Bab 901, bersulang untuk Tuan. Begitu melihat ponsel Agam yang berdering, Windra langsung naik pitam. Saat dia hendak menyerang, ayahnya langsung mendorongnya ke belakangnya. Di hadapan semua orang, dia bergegas ke arah Agam dan menyambut dengan penuh semangat. "Selamat datang, Tuan!" "Apa-apaan ini?" Kadir Suganda, ayah Windra, menyebut pecundang ini Tuan. Melihat adegan ini, Venita, Hena, dan yang lainnya tampak tercengang. Begitu mereka mengingat kembali apa yang dikatakan Kadir sebelumnya, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Orang ini, benarkah orang kuat misterius yang menghancurkan Donovan? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Windra pun berkata, "Ayah, apa kamu salah kenal?" Mendengar itu, Kadir pun agak terkejut dan melihat dengan cermat pemuda sederhana di hadapannya. Dia pun mulai agak curiga dan bertanya dengan hati-hati. "Apa Anda Tuan Asad?" Agam mengangguk perlahan. Sebelum datang ke kota Tridhaman, Agam sudah bilang ke Wahyu Pradana bahwa dalam periode waktu ini, dia akan berpindah identitas antara Agam dan Asad Suwandi. "Ternyata benar Anda!" Kadir tampak berseri-seri dan berkata sambil membungkukkan tubuhnya. "Begitu masuk ke sini, saya langsung terpukau dengan aura Anda yang begitu kuat, jadi saya sudah menduga bahwa orangnya adalah Anda. Selain Anda, tidak ada orang lain yang memiliki aura yang sekuat itu." Tanpa menunggu Agam membalas, Kadir langsung jongkok dan berkata dengan ekspresi menyanjung. "Tuan, Anda pasti sangat lelah setelah bepergian dalam waktu yang lama. Sini saya pijat bahu Anda." "Gak mau ya? Kalau begitu, saya pijat kaki Anda ya. Sebenarnya, sebelum saya mulai berbisnis, saya adalah seorang pemijat kaki yang sangat berpengalaman selama beberapa dekade. Pasti Anda akan sangat puas dengan keterampilan saya." Gak mau ya? Anda mau nonton pertunjukan bakat? Apa yang ingin Anda lihat? Asalkan Anda minta, saya pasti akan segera melakukannya untuk Anda." Selain Isadora, semua orang di ruang VIP tercengang. Ayah Windra, seorang pebisnis konglomerat, malah menyanjung dan melayani Agam seperti itu. Venita hanya bisa melihat adegan ini dengan tatapan kosong. Dia jadi teringat dengan beberapa pria yang dulu memperlakukan dan melayaninya seperti seorang ratu. Dia merasa kelakuan Kadir sama seperti pria-pria tersebut. Windra bahkan tampak lebih tercengang. Seingat dia, hanya orang lain yang memperlakukan ayahnya seperti ini. Dia belum pernah melihat ayahnya yang menyanjung orang lain. Begitu melihat suasana agak canggung, hati Kadir langsung penuh dengan amarah. Dia segera mengambil sebotol anggur dari luar negeri dan membuka tutup botolnya dengan tamparan, berjongkok, dan berkata kepada Agam. "Tuan, ini pertama kali kita bertemu, saya merasa bersemangat sekali, jadi saya akan bersulang untuk Anda dengan anggur ini." Setelah mengatakan itu, Kadir mendongak dan menuangkan sebotol anggur asing. Setelah minum, Kadir melihat Windra yang tampak kebingungan dari sudut matanya dan berteriak. "Nak, kenapa masih berdiri di sana? Cepat ke sini dan bersulang untuk Tuan." Windra agak menggelengkan kepalanya, dia merasa bahwa kata-kata itu tidak asing. Bukankah dia mengatakan hal yang sama kepada Agam saat dia memasuki ruang VIP? "Ayah, gak usah panggil-panggil begitu. Aku suruh kamu ke sini. Gak dengar ya?" Kadir merasa sangat marah. Dia merasa anaknya bodoh sekali karena tidak bisa melihat situasinya. Kenapa tidak sepintar dirinya? Pokoknya besok dia akan melakukan tes DNA untuk memastikan apa bocah ini anaknya atau bukan. Kadir berbalik dan tersenyum pada Agam, kemudian dia mengambil sebotol anggur asing dan mendorongnya ke Windra. Dia berkata dengan kesal. "Minum! Pokoknya nggak boleh berhenti sebelum Tuan izinkan." Windra menelan ludahnya. Pada saat ini, dia sudah sadar bahwa dia akan mendapatkan masalah besar. Dia tidak bisa menatap Agam sama sekali. Sebelumnya, dia telah memamerkan kekayaan dan kekuatannya, menghabiskan beberapa miliar untuk membeli anggur asing dan menghancurkan meja seenaknya. Namun, Agam tidak menanggapinya sama sekali. Saat itu, dia mengira bahwa Agam adalah orang bodoh. Tidak disangka, yang bodoh ternyata dirinya sendiri. Kalau pria ini benar-benar orang misterius yang dia pikirkan itu, berarti tindakannya sebelum ini sama saja seperti bunuh diri. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri. "Kadir, aku suruh kamu kesini bukan untuk mendengarkan omong kosongmu." Agam tidak ingin banyak basa-basi. Saat Agam melirik ke arahnya, Kadir tiba-tiba tersenyum. Ekspresinya berubah dengan cepat karena tidak ingin menyinggung Tuan di hadapannya. "Aku mau bertanya, kamu harus jawab yang jujur. Silakan bertanya, saya pasti akan mengatakan semuanya yang saya tahu, tidak akan berbohong sedikit pun. Kalau tidak, seluruh keluarga saya akan mati." Kadir segera mengangkat tangannya untuk bersumpah. "Jangan banyak omong kosong." Agam mencibir dan bertanya dengan ringan. "Apa benar-benar ada hubungan antara sekta penusuk matahari dan klan Keraton Estrel?" "Pen." Kadir tanpa sadar ingin langsung menjawab, tetapi dia menyadari bahwa ada terlalu banyak orang.
Dia pun berkata kepada Windra, "Keluarkan semua orang!" Mulut Windra berkedut, tetapi dia tidak berani melanggar perintah ayahnya. Dia langsung menyeret Taksa dan yang lainnya keluar dari ruangan tersebut. Melihat Kadir yang melihat ke arah Isadora, Agam sedikit mengernyit dan berkata, "Dia adikku, di pihak kita. Jadi, nggak perlu diusir, ya kan?" Kadir langsung terkejut dan buru-buru tersenyum. Dia diam-diam menghela napas. Sebelumnya, dia mengira bahwa Isadora adalah wanita yang dicarikan Windra untuk menjamu Agam. Untung saja dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di saat itu juga. "Tuan, untuk menjawab pertanyaan Anda, sekta penusuk matahari memang memiliki hubungan dengan klan Keraton Estral. Mereka punya banyak koneksi. Sejauh yang saya tahu, metode kultivasi yang saat ini diterapkan oleh sekta penusuk matahari sama persis dengan klan Keraton Estral." Melihat tatapan Agam yang menjadi lebih dingin, Kadir langsung berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya tidak berbohong. Anda mungkin tidak tahu. Patriark sekta penusuk matahari memiliki seorang putra yang bernama Yansen Wildanta. Dia sangat bejat dan nafsuan. Beberapa waktu lalu saya mengundangnya untuk makan malam dan memanggil beberapa wanita cantik untuk menemaninya. Saat itu, dia minum terlalu banyak dan mengatakan semuanya kepada saya. Seharusnya informasi ini memang benar. Aku percaya dengan kata-katamu saat ini, tapi kenapa kamu mengatakan semuanya kepadaku?" Agam memicingkan mata dan berkata, "Ini adalah rahasia besar. Kalau aku bilang ke sekta penusuk matahari, kamu pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Ini, saya tahu bahwa Anda bukan orang biasa. Anda mungkin tidak akan begitu tertarik dengan sekta penusuk matahari. Oleh karena itu, saya akan menggunakan informasi ini sebagai modal untuk mendapatkan bantuan Anda. Kamu benar-benar pebisnis sejati." Agam tersenyum. Terlepas dari benar atau tidaknya ucapan Kadir, dia pasti harus berkunjung ke sekta penusuk matahari. Kalau dia menjalin koneksi dengan Kadir, dia akan mendapatkan informasi yang banyak tentang klan Keraton Estral di masa depan. Entah untuk penghancuran klan Wanara ataupun persidangan Fikri Laksana, dia pasti akan mendapatkan keuntungan dari informasi yang diberikan Kadir. "Anda terlalu menyanjung saya." Kadir merasa sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda datang ke kota Tridhaman pasti untuk pembangunan bisnis, kan? Sekta penusuk matahari kenal dengan banyak orang. Apa Anda ingin saya perkenalkan mereka kepada Anda?" Agam menyilangkan jarinya dan tersenyum. "Mendingan ceritakan lebih banyak tentang sekta penusuk matahari." "Baik." Pada saat ini, di luar pintu ruang VIP, Windra dan yang lainnya berdiri di koridor. Suasananya sangat sunyi. Ekspresi mereka semua tampak memprihatinkan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dibawa Isadora adalah orang kuat misterius yang legendaris. Donovan saja bisa dihancurkan dengan mudah, apalagi mereka? Pada saat ini, Venita hanya menatap kosong ke lantai, pikirannya berantakan. Dia tidak menyangka bahwa mantan teman sebangkunya, sahabat yang diam-diam tidak dia sukai dan sering dia jelek-jelekan, ternyata memiliki kakak yang begitu tangguh. Dia bahkan membawa kakaknya ke sini untuk dipamerkan. Kakaknya bisa menghancurkan Donovan dan membuat ayah Windra sangat terpesona. Namun, dia malah memarahinya pecundang dan membuat banyak pernyataan sarkastik. Apa yang harus dia lakukan? Windra dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskan dirinya karena telah menyebabkan masalah besar. Namun, suaminya sangat menyayanginya, mungkin keadaan akan berubah menjadi lebih baik. "Sayang?" Venita baru saja mendongak untuk mengatakan sesuatu kepada Taksa, tetapi sebuah tamparan yang keras langsung mendarat wajahnya. Suara tamparan itu sangat tajam dan bergema di seluruh koridor. Bab 902, Kejatuhan Windra. Venita menutupi wajahnya dan menatap pria di hadapannya, yang menatap dirinya dengan penuh dendam. Saat itu, suaminya seakan-akan ingin memakannya hidup-hidup. Hatinya sangat ketakutan. "Dasar jalan!" Taksa berteriak dan terengah-engah. "Apa yang sudah kamu lakukan? Bukannya kamu bilang bahwa teman sekamarmu dijual? Bukankah kamu bilang bahwa pria itu hanya kakaknya yang tidak berguna? Kalau begitu katakan padaku, siapa yang ada di dalam ruang VIP itu sekarang? Katakan padaku!" Taksa benar-benar sangat murka. Sejak dia bergabung dengan sekta penusuk matahari dan berlatih metode kultivasi, dia sangat tergila-gila dengan kekuatan semacam itu. Dengan 4 anak buahnya, orang itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kekuatan Donovan Ruhan. Kekuatannya pasti sudah mencapai kekuatan besar alam langit. Ini adalah tingkatan yang tidak bisa dia capai sama sekali. Bahkan di sekta penusuk matahari, sosok seperti Agam juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Awalnya, dia memiliki kesempatan untuk menyanjung Agam dan menaikkan gengsinya. Namun, dia tidak hanya mempermalukan Agam, dia juga mempermalukan adiknya. Taksa merasa ngeri begitu membayangkan konsekuensi yang akan dia terima. "Dasar wanita murahan!" Hena juga dengan marah mengomeli Venita, matanya pun memerah.
Dia bahkan lebih kesal daripada Taksa. Orang misterius yang telah menghancurkan Donovan ternyata adalah orang yang tadi duduk di sampingnya. Dia telah melewatkan kesempatan untuk menjilat orang hebat seperti itu. Orang itu bisa menghancurkan Donovan dalam waktu 5 menit. Dia pasti memiliki kekuatan untuk menciptakan kekuasaan yang lebih besar lagi dalam waktu singkat. Kalau dia tidak memandang rendah Agam dan mengatakan hal-hal buruk lainnya, mungkin dia ada kesempatan untuk melambung tinggi, kan? Tentu saja, dengan adanya Isadora, pasti ada peluang. Namun, sekarang, dia bahkan tidak tahu bisa bertahan hari ini atau tidak. Begitu Hena memikirkannya, dia merasa makin marah. Dia pun melangkah maju dan menampar Venita dengan keras. Manikurnya yang tajam langsung menggores wajah wanita di hadapannya itu. Venita langsung menutupi wajahnya dan berteriak. Dia memang tidak berani menentang Taksa, tetapi bukan berarti dia tidak berani menentang Hena. Dia segera menerkamnya dan berkelahi dengan Hena. Tak ada yang peduli tentang mereka. Teman-teman sekelas lainnya berdiri di tempat dengan gemetaran. Mengingat penghinaan mereka terhadap Agam di ruang VIP tersebut, mereka langsung panik dan gelisah. Beberapa orang yang kondisi mentalnya agak buruk langsung pingsan di tempat. Apa yang telah mereka lakukan? Menghina Agam karena tidak bisa membeli mobil? Mengejeknya karena tidak punya wawasan yang luas? Memarahinya bodoh? Saat memikirkan hal ini, mental mereka hampir ambruk. Windra masih berdiri di depan pintu dan tubuhnya menggigil. Dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia sudah bergabung dengan sekte penusuk matahari dan berlatih metode kultivasi, dia bukan lagi orang biasa. Namun, justru karena dia bukan orang biasa, makanya dia tahu kengerian seorang seniman bela diri kuno. Bahkan Donovan Ruhan dan anak buahnya dapat dengan mudah dihancurkan, apalagi dia. Begitu berpikir bahwa dirinya telah memprovokasi sosok yang begitu menakutkan, Windra merasa sangat putus asa. Beberapa menit terasa seperti setahun bagi mereka. Setiap menit dan detik adalah penderitaan yang luar biasa. Akhirnya, pintu ruang VIP pun terbuka. Tubuh Kadir masih setengah di dalam ruang VIP tersebut, dia langsung berbalik dan membungkuk sambil berkata, "Tuan, silakan jalan duluan." Setelah Agam dan Isadora keluar, Kadir baru berani mengikuti mereka di belakang. Ketika dia melihat Windra, dia berkata dengan marah, "Siapa yang suruh kamu berdiri di sini? Cepat atur dan kosongkan KTV, jangan sampai orang lain tahu identitas Tuan." "Tidak perlu." Agam melambaikan tangannya dan menyapu pandang ke arah Windra, Taksa, dan yang lainnya. Mereka merasa sangat takut dan buru-buru menundukkan kepala. Dahi mereka basah dengan keringat dingin. Sekarang kelakuan mereka yang sombong dan angkuh sudah tidak terlihat sama sekali. Windra langsung menundukkan kepalanya. Dia berdoa agar Agam mengampuni kelakuannya barusan dan melupakan semuanya untuk sementara waktu. Mungkin nyawanya masih bisa selamat. Tiba-tiba, dia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Dia tahu bahwa Agam sedang menatapnya. Dia mendongak dengan kaku dan bertemu dengan tatapan acuh tak acuh Agam. Seperti disiram dengan sebaskom air dingin, seluruh tubuhnya basah kuyup dengan keringat, pikirannya dipenuhi dengan rasa takut. Windra pun langsung berlutut di lantai dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, tadi saya mengatakan hal yang seharusnya tidak saya katakan sebelumnya. Tolong ampuni saya. Apa kamu bilang?" Ekspresi Kadir berubah drastis. Agam sama sekali tidak menyebutkan masalah ini kepadanya saat di ruang VIP. Begitu dia melihat putranya berlutut dan meminta maaf, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Gelombang amarah menyelimuti dadanya dan dia langsung maju untuk menendang dada Windra dengan keras. Kadir pun berkata dengan marah, "Dasar bajingan, berani-beraninya kamu menyinggung Tuan." Saat dia hendak menendang lagi, hatinya seperti diselimuti dengan perasaan ngeri. Tendangannya terhenti di udara. Windra dan Taksa tiba-tiba merasakan aura tak terlihat yang menyelimuti tubuh mereka, kekuatan spiritual di tubuh mereka dengan cepat hancur dan menghilang dengan sangat cepat. Pupil mata Windra menyusut dan dia menatap Agam dengan ngeri. Tiba-tiba, dia teringat dengan apa yang terjadi pada Donovan Ruhan dan anak buahnya. Mereka juga telah kehilangan semua kekuatan kultivasinya dan menjadi orang biasa. Dia tidak menyangka bahwa hal semacam ini akan terjadi padanya. "Jangan! Tuan, saya mohon, jangan melumpuhkan saya." Taksa sangat ketakutan dan berlutut di lantai, bersujud tanpa henti, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan spiritual di tubuhnya telah habis, dia langsung merasa sangat lemah dan benar-benar kehilangan kontak dengan kekuatan spiritual apapun. Taksa tahu bahwa dia benar-benar sudah lumpuh. "Jangan membuat masalah lagi. Kalian masih bisa hidup sekitar 2 hingga 3 tahun lagi," kata Agam ringan dan dia langsung berbalik untuk pergi bersama Isadora. "Tidak!" Windra tidak percaya dengan yang barusan terjadi. Dia meninju lantai. Kalau kondisi tubuhnya masih sama seperti dulu, maka lantai tersebut pasti akan hancur dan menghasilkan lubang besar. Namun,
Pukulannya barusan malah membuat kelima jarinya patah dan merasa kesakitan. Kadir yang melihat adegan ini langsung pucat dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Terlalu menakutkan. Walaupun berdiri di samping Agam, Kadir tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Dia dengan mudah menghapuskan seluruh kultivasi dua seniman bela diri kuno dan mengumumkan nasib mereka. Kemampuannya yang menakutkan itu bahkan membuatnya mengabaikan bahwa hal tersebut juga terjadi pada putranya. Mulai saat ini, hiduplah dengan jujur dan jangan cari masalah. Kadir tersadar dari renungannya. Walau tangan dan kakinya mati rasa, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia menatap Windra dan berteriak. Asal kamu tahu ya, kalau kamu berani mengganggu Tuan lagi, aku sendiri yang akan membunuhmu. Meski anaknya dilumpuhkan, dirinya masih aman. Dia tidak mau lumpuh karena tingkah bodoh anaknya. Kalau sampai dilumpuhkan, dia benar-benar akan menjadi gila. Bagaimanapun juga, manfaat seniman bela diri kuno tidak hanya tercermin dalam kekuatan fisik, tetapi usia hidupnya juga akan meningkat pesat. Hal inilah yang paling dia jaga. Mungkin karena dia baru saja memberikan informasi kepada Tuan saat di ruang VIP, makanya dia dibebaskan dari hukuman seperti ini. Kadir pun menghela napas lega. Dia menatap Windra dan teman-temannya dengan tatapan kejam dan buru-buru pergi. Dia harus berusaha menyanjung Agam. Bahkan pada saat kritis, dia harus memutuskan hubungan dengan putranya. Meskipun dia hanya memiliki satu anak laki-laki, asalkan dia masih seorang seniman bela diri kuno, dia pasti bisa mempertahankan kondisinya yang optimal selama beberapa dekade. Tentu tidak akan sulit baginya untuk memiliki keturunan lagi. Ketika Kadir pergi, Hena dan yang lainnya pun diam-diam menghela napas lega. Melihat Windra dan Taksa yang masih berlutut di lantai, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung melarikan diri. Kejadian hari ini pasti akan menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidup mereka. Bab 903, kabar baik. Setelah sekian lama, rasa sakit di tangan Windra mulai mereda. Dia masih terengah-engah, melihat ke arah Agam pergi, dan menelan ludahnya. Dia merasa beruntung. Setidaknya, dia masih hidup. Kak Windra, apa Anda akan membiarkannya begitu saja? Kata Taksa dengan penuh dendam sambil menatap ke arah perginya Agam. Tatapannya penuh dengan kekejaman. Sebagai mantan seniman bela diri kuno, dia sudah menikmati banyak keuntungan besar. Sekarang setelah dia dilumpuhkan, memangnya dia masih punya apa? Uangkah? Setelah melihat indahnya dunia seni bela diri kuno, bagaimana mungkin dia bisa menikmati kehidupan orang biasa? Selain itu, walaupun dia masih mampu membeli mobil-mobil mewah, masih ada banyak sekali orang yang lebih kaya darinya. Teman-temannya banyak yang menghabiskan banyak uang untuk masuk ke sekte seperti dirinya. Meskipun kebanyakan dari mereka kemampuannya setengah-setengah, mereka tetap seniman bela diri kuno. Mereka bisa dengan gampang mengambil nyawa seseorang. Namun, sekarang dia sudah menjadi lumpuh, bagaimana dia bisa bergaul dan menghadapi teman-temannya itu di masa depan? Pupil mata Windra menyusut dan dia berteriak. Taksa Suhos! Berani-beraninya kamu mengatakan itu. Kalau bukan karena wanitamu itu, mana mungkin aku mendapat begitu banyak masalah? Kak Windra, kali ini memang salah saya, tapi wanita murahan itu tidak akan hidup lama, jadi Anda tenang saja. Windra menarik napas dalam-dalam. Pada titik ini, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dia melirik Taksa dengan tatapan dingin dan berkata, dari kata-katamu barusan, sepertinya kamu berencana untuk membalas dendam padanya. Aku cuma mau mengingatkanmu ya. Kamu tahu kan Donovan siapa? Dia adalah seorang seniman bela diri kuno alam bumi tingkat 7. Dia saja sudah lumpuh. Memangnya siapa yang bisa menjadi lawannya? Kak Windra, jangan lupa bahwa kita berasal dari sekte penusuk matahari. Taksa memicingkan mata dan berkata, kekuatan orang itu lumayan besar, tapi kalau dibandingkan dengan sekte penusuk matahari, memangnya dia bisa apa? Walaupun dia ada di alam langit, sekte penusuk matahari juga ada kok orang-orang yang ada di tingkatan kekuatan besar alam langit. Ngapain harus takut dengan orang itu? Kamu pikir aku bodoh? Windra berkata dengan marah. Memangnya kita berdua siapa? Di sekte penusuk matahari, kita hanya bisa dianggap sebagai murid luar. Kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu orang-orang besar di dalam sekte. Kamu malah mengharapkan mereka untuk membantu kita balas dendam? Benar, mereka memang tidak peduli pada kita. Tapi orang itu baru saja bertanya banyak hal pada ayahmu tentang sekte penusuk matahari. Apa yang akan dia lakukan? Sebaiknya kita perbesar masalah ini. Hei, sekte penusuk matahari pasti akan melenyapkannya. Windra mengerutkan kening. Kamu mau aku mengkhianati ayahku? Kalau sampai sekte penusuk matahari tahu tentang ini, ayahnya pasti akan dihukum. Kak Windra, kamu gak lihat ya? Tatapan ayahmu barusan seakan-akan mau membunuhmu. Dia saja tidak peduli dengan hubungan ayah dan anak. Kenapa kamu masih takut? Kalau mau mencapai hal-hal besar, tidak boleh ragu-ragu seperti ini. Selain itu, Taksa tertawa.
Kalau sekta penusuk matahari sudah menghabisinya, kita tidak cuma bisa balas dendam, mungkin kita akan diterima sebagai murid internal sekta karena sudah memberikan kontribusi besar. Kemudian, kita akan dihadiahi dengan metode kultivasi yang lebih baik. Kak Windra, ini adalah kesempatan besar bagi kita. Angan-angan Taksa terdengar cukup baik. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Agam tidak hanya menghapus kekuatan kultivasi mereka, tetapi juga memutuskan hubungan mereka dengan energi spiritual. Walaupun mereka diberi metode kultivasi yang sangat bagus dan langka, mereka tidak akan pernah bisa menjadi seniman bela diri kuno selamanya. Hati Windra pun tergerak. Dia tidak mau menjadi pecundang selama sisa hidupnya. Dia juga merasa dengki karena telah dilumpuhkan oleh Agam seperti ini. Baiklah, ayo pergi ke sekta penusuk matahari sekarang. Sialan, orang misterius apaan? Cuma omong kosong doang. Kalau sekta penusuk matahari maju, mereka pasti bisa membunuhnya. Agam menemukan hotel yang lebih baik dan memesan kamar suite keluarga dengan 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Setelah membereskan barang-barang, Agam dan Isadora mencari tempat untuk makan siang dan kembali ke kamar suite untuk menonton televisi. Tidak lama kemudian, Harlan dan Gardi datang ke kamar suite hotel sesuai dengan alamat yang dikirim oleh Agam. Wakil Komandan, ada kabar baik. Kata Gardi dengan bersemangat begitu dia memasuki ruang tamu. Saat melihat Isadora di ruang tamu, Gardi langsung tertegun sejenak dan buru-buru berkata, Dik, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Isadora menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tahu bahwa ada yang ingin mereka bicarakan, jadi dia bangkit dan kembali ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Gardi dan Harlan pun duduk di ruang tamu. Sebelum mereka dapat berbicara, Zack dan Reno juga kembali ke hotel, langsung berseru bahwa ada kabar baik begitu mereka masuk ke suite. Aku juga punya kabar baik. Gimana kalau kita bandingkan? Kabar siapa yang lebih baik? Agam tersenyum dan berkata, Hei, kalau begitu kita duluan. Zack dan Reno saling memandang dan duduk di sofa. Zack berkata, Pak Agam, kami sudah menghubungi rekan-rekan 9 alam surgawi di Palagan lainnya. Mereka memberitahu kami kalau 3 hari yang lalu, ada pertempuran yang sangat tragis di gurun antara Kabupaten Yatuari dan Kota Tridhaman. Meskipun ketika mereka tiba, pertempuran sudah berakhir dan tidak ada yang melihat siapapun, menurut jejak kerusakan di tempat kejadian, kemungkinan besar disebabkan oleh sejumlah seniman bela diri kuno alam langit tingkat 5 ke atas. Selain itu, mereka juga menemukan pecahan logam. Setelah diidentifikasi, sudah dipastikan bahwa pecahan logam itu adalah bagian dari lencana 9 alam langit. Reno tersenyum dan berkata, Dengan kata lain, pertempuran itu pasti ada hubungannya dengan Risto. Kami yakin bahwa Risto memang bertarung dengan klan Harimau Langit, kemungkinan besar dia benar-benar ada di klan itu. Gardi pun tersenyum dan berkata, Bukannya mungkin, Risto pasti ada di klan Harimau Langit. Saat aku dan Harlan pergi untuk menanyakan tentang pendaftaran, kami mendapatkan berita yang akurat. Klan Harimau Langit mengirim sejumlah besar pasukan dan membawa kembali seseorang dari luar. Menurut deskripsi mereka, orang yang dibawa klan Harimau Langit 100% adalah Risto. Kabar baik macam apa ini? Risto tertangkap kok malah dibilang kabar baik? Zack cemberut. Ketika Gardi ingin mengatakan sesuatu, Agam langsung tersenyum dan berkata, Karena Risto masih hidup, nyawanya tidak akan terancam dalam waktu 3 hari. Gardi segera menatap Agam dan bertanya, Wakil Komandan, kok kamu bisa tahu? Butuh beberapa waktu untuk merebut tubuh seseorang, apalagi Risto memiliki tubuh 5 elemen. Kalau mau mengambil tubuhnya, maka akan memakan waktu yang lama. Paling cepat seminggu. Secara umum, biasanya akan memakan waktu sebulan. Agam berkata dengan ringan. Rumah itu termasuk dalam kategori jiwa. Tentu saja tidak ada yang lebih memahaminya daripada Raja Penguasa Neraka. Wah, jawabanmu memang benar. Menurut informasi yang dapat dipercaya, ketika Risto dibawa ke sana, dia masih memiliki energi esensi. Sepertinya dia ditekan sementara dengan beberapa metode khusus. Itu segel kehidupan. Kata Harlan, tatapannya menjadi dingin. Ini adalah trik yang biasa digunakan oleh Kistan. Sebelumnya, dia juga disegel oleh segel kehidupan. Haha, kalau Risto masih hidup, apalagi yang harus kita tunggu? Ayo kumpulkan kawan-kawan lainnya dan langsung hancurkan klan Harimau Langit omong kosong ini. Zack tertawa keras. Ada puluhan rekan mereka di wilayah timur dan Palagan Kota Dranar, masing-masing kekuatannya telah mencapai alam langit. Dengan kekuatan tempur mereka saat ini, asalkan bukan berhadapan dengan klan tersembunyi, mereka pasti bisa menghancurkan klan apapun dengan sesuka hati. Apalagi hanya klan Harimau Langit. Jangan! Harlan langsung berseru. Melihat orang di sekeliling yang menatap ke arahnya, dia langsung sadar bahwa dia terlalu menggebu-gebu. Lalu, dia langsung berkata dengan pelan. Aku menghentikanmu bukan karena aku adalah anggota klan Harimau Langit, tapi karena aku tahu karakter Kistan seperti apa. Orang ini pemikirannya sangat licik dan jahat. Dia lebih rela mengorbankan segalanya daripada rencananya digagalkan.
Kalau kalian menyerbu begitu saja, mereka akan melakukan sesuatu pada teman kalian. Memangnya dia berani? Zack berteriak sambil memukul meja. Apa yang tidak berani dia lakukan? Agam berkata perlahan, Zack pun langsung goyah. Tempat ini adalah kota Tridhaman, klan Wanara hanya beberapa kilometer dari sini. Kalau kamu menyerang mereka secara terbuka, klan Wanara pasti akan mengirim pasukan untuk mendukung mereka. Agam memandang beberapa orang di sana, kemudian melipat lengannya sambil berkata, Risto adalah kawanku, kalian semua juga kawanku. Begitu klan Wanara turun tangan, di antara kalian, pasti akan ada yang terluka parah dan bahkan mati. Aku tidak bisa seimpulsif itu kalau berkaitan dengan nyawa kalian semua. Sebagai kapten dari bawahanmu, kalian juga harus begitu. Bab 904, mengincar dua klan. Zack menundukkan kepalanya dan tampak agak malu. Dia memang terlalu gegabah. Dari segi keberanian dan semangat, mereka tidak akan pernah takut pada kekuatan hegemonik ini. Namun, dari sudut pandang yang realistis, tentu saja itu adalah cara terbodoh untuk menyelamatkan orang dan memprovokasi pertempuran skala besar. Pak Agam memang benar. Reno berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah kota Tridhaman. Dalam radius beberapa kilometer, ada 2.700.000 orang yang tinggal di sekitarnya. Tempat ini memang tidak pantas digunakan sebagai medan perang. Reno pun menatap Agam dan bertanya. Pak Agam, apa rencanamu selanjutnya? Agam tidak langsung menjawab pertanyaan Reno. Sebaliknya, dia menatap Harlan dan bertanya. Di klan Harimau Langit, kemungkinan besar mereka akan menahan Risto di bagian mana? Lembah Angin Hitam. Harlan tidak berpikir panjang dan langsung menjawab. Itu adalah perbatasan antara klan Harimau Langit dan klan Wanara. Daerah tersebut dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Lembah tandus rumput, ada semacam angin hitam yang bertiup di sana. Kalau orang asing pergi ke sana, dalam beberapa saat, tubuh orang tersebut akan hancur. Itu adalah tempat di mana seniman bela diri kuno klan Harimau Langit telah dikumpulkan selama beberapa generasi untuk menjalani kultivasi pengasingan dan merupakan tempat ramah di klan Harimau Langit. Kalau mau memasuki tempat itu, kalian harus memiliki surat perintah dari kepala keluarga. Kalau tidak, andaikan ketahuan, klan Harimau Langit akan menutup lembah tersebut. Karena lokasinya sangat dekat dengan, klan Wanara pun akan mengirim pasukan untuk memblokirnya. Singkat cerita, tempat itu sangat berbahaya. Kalau kalian memaksa masuk ke sana, kalian hanya akan membahayakan temanmu. Zack berkata dengan kesal. Dasar pria tua, jangan-jangan kamu sengaja mengatakan ini karena ingin menggunakan kami untuk membantumu mendapatkan kembali posisi kepala keluarga ya? Harlan berkata sambil tersenyum masam. Aku tahu kalian tidak percaya denganku, makanya aku belum berani memberitahumu tentang masalah ini. Aku takut kalian akan salah paham. Kalian punya banyak sumber daya, jadi silakan periksa saja. Asal ada harta atau orang yang sangat penting bagi klan Harimau Langit, pasti lokasinya ada di Lembah Angin Hitam. Kalau ternyata kata-kataku salah, kalian tidak usah menghukumku, aku akan bunuh diri sendiri. Kata-kata Harlan masih bisa dipercaya. Saat ini, Aga menatap Gardi sambil bertanya. Bagaimana dengan pendaftarannya? Kebetulan, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, tapi perlu ada identitas diri. Kalau kita mendaftar, kita harus memberikan identitas palsu, kalau tidak kita akan langsung ketahuan. Lalu, Gardi menambahkan. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, cukup mudah bagi 9 alam surgawi untuk mendapatkan identitas dan informasi palsu. Agam mengangguk. Ini adalah kekuatan 9 alam surgawi. Dengan dukungan berbagai organisasi resmi di belakangnya, akan sangat nyaman untuk melakukan apa saja. Dulu, tidak ada persyaratan identitas dalam acara seperti ini. Harlan berkata tanpa daya. Lagi pula, ini bukan pertunjukan bakat. Asalkan cukup kuat, bisa langsung berpartisipasi. Bagaimanapun juga, ini berkaitan dengan kepentingan klan Wanara. Tidak ada yang berani membodohi klan Wanara sama sekali. Sebelumnya tidak ada yang berani, tetapi sekarang belum tentu. Agam, Zack dan yang lainnya tahu betul bahwa kejatuhan keluarga Budiono telah meningkatkan waspada klan Wanara, itulah sebabnya mereka repot-repot seperti ini. Pak Agam, tadi kamu bilang kalau kamu juga punya kabar baik. Ayo bilang dong. Ucap Reno sambil tersenyum. Kabar baikku ini mungkin kabar buruk bagi kalian. Saat dia berbicara, Agam melirik Harlan. Begitu mengerti maksudnya, Harlan pun segera bangkit dan masuk ke kamarnya. Agam mengerahkan lapisan kekuatan spiritual untuk mengisolasi mereka dari dunia luar. Dia perlahan berkata. Ada kekuatan kecil yang disebut Sekta Penusuk Matahari di kota Tridhaman. Awalnya, klan itu adalah bagian dari klan Harimau Langit, tetapi mereka diam-diam berkolusi dengan klan Keraton Esterol. Aku merasa bahwa klan Keraton Esterol menggunakan Sekta Penusuk Matahari sebagai benteng untuk memfasilitasi serangan di masa depan pada klan Wanara. Zack tampak bingung dan bertanya. Ini bukan berita buruk, kan? Agam meliriknya dan berkata.
Operasi ini tidak hanya untuk menghancurkan klan Wanara. Kalau ada kesempatan, paling bagus kalau bisa merusak klan Keraton Estero. Dengan kata lain, setelah ini kalian harus memantau klan Harimau Langit, sekaligus membidik dua keluarga tersembunyi klan Wanara dan klan Keraton Estero. Bukankah ini kabar buruk? Oh. Begitu mendengar bahwa mereka akan menghadapi dua keluarga tersembunyi secara bersamaan, Zack dan yang lainnya langsung tercengang. Ekspresinya nggak usah begitu dong, kayak aku mengorbankan kalian untuk mati. Agam memutar matanya dan merenung untuk beberapa saat. Aku akan membuat rencana selangkah demi selangkah. Pertama, kita akan singkirkan dulu sekta penusuk matahari. Setelah sekta penusuk matahari berhasil dihancurkan, kita akan memiliki cara untuk memahami pergerakan klan Keraton Estero dan berubah dari pasif menjadi aktif. Tujuan utamanya adalah mendorong klan Wanara dan klan Keraton Estero untuk saling bertarung. Kita akan mengambil kesempatan di saat pertarungan mereka. Dengan rencana ini, kita hanya perlu menghabisi pasukan mereka yang tersisa. Selain itu, bisa meminimalkan korban jiwa dari kawan-kawan kita. Aku mengerti. Zack tiba-tiba menyadari dan dengan tidak sabar berkata, Pak Agam, jadi maksudmu kita tidak akan menyerang terang-terangan, tapi hanya menjadi tongkat pengadu kotoran, membingungkan situasi antara dua klan itu, kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang? Benar, tapi analogimu sangat tidak tepat. Kata Agam dengan wajah kesal. Apanya yang tidak tepat? Zack terkejut. Kalau kamu ingin menjadi pengadu kotoran, silakan. Jangan ajak-ajak. Kata Reno. Zack pun terdiam. Di jam 2 siang, identitas palsu telah selesai diurus dan mereka terima. Zack, Reno, dan Gardi pergi mendaftar secara berkelompok. Agam pergi bersama Harlan. Di sebuah jalanan lama, ada sebuah bangunan kayu merah yang tampaknya sudah berusia seabad. Zack dan yang lainnya mendaftar, setelah itu giliran Agam dan Harlan. Tunggu, kesini ngapain? Kedua pemuda di depan pintu mengulurkan tangan mereka untuk menghentikan mereka berdua. Ekspresi kedua penjaga itu tampak sombong dan meremehkan. Tentu saja, aku datang ke sini untuk mendaftar. Kata Harlan perlahan. Meskipun kekuatannya telah berkurang banyak, dia masih memiliki wibawa sebagai seorang kepala keluarga. Wajahnya tampak sedikit angkuh, tetapi dia benar-benar terlihat seperti ahli sejati. Kedua pemuda itu saling memandang. Lalu, mata mereka tertuju pada Agam dan bertanya. Kalau kamu kesini ngapain? Aku keponakannya, jadi aku ikut kesini untuk bersenang-senang. Agam tersenyum. Kata-katanya membuat jantung Harlan berdegap kencang. Dia sendiri pun tidak berani menanggapinya. Bersenang-senang? Ini bukan pasar, tidak bisa didatangi seenak jidat begitu saja. Salah satu pemuda menatap Agam dengan ekspresi meremehkan. Umumnya, yang datang untuk mendaftar adalah orang-orang berusia 30 hingga 50-an. Untuk orang-orang yang lebih muda, biasanya hanya berasal dari keluarga tersembunyi atau beberapa klan yang berafiliasi yang bisa menghasilkan orang-orang muda yang layak. Adapun mereka yang berasal dari klan besar, mereka pasti mendapatkan dukungan dari klan tersembunyi. Jadi, mereka tidak mungkin bersusah payah untuk berpartisipasi dalam audisi semacam ini. Untuk klan tersembunyi, tentu mereka juga tidak perlu. Biarkan dia masuk. Orang seperti ini pasti tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat dunia luar. Kita kasihani saja dan biarkan dia masuk. Salah satu pemuda tertawa, setiap kata-katanya dipenuhi dengan keangkuhan. Oke. Pemuda itu melipat lengannya, lalu menoleh dan berkata kepada Agam. Masuklah. Kalau kamu menjadi murid luar klan Wanara, jangan lupakan kebaikanku hari ini ya. Saat mengatakan itu, pemuda tersebut tertawa terbahak-bahak bersama temannya. Orang seperti ini mana mungkin bisa menjadi murid luar klan Wanara? Agam tersenyum dan memasuki aula berdampingan dengan Harlan. Ada beberapa orang di aula, dipimpin oleh seorang pria tua berpakaian jubah hijau dengan wajah sederhana. Melihat orang tua itu, ekspresi Harlan agak berubah, tatapannya tidak bisa menyembunyikan kebencian. Begitu merasakan perubahan aura Harlan, Agam mentransmisikan suaranya dan bertanya. Ada apa? Harlan sangat terkejut. Dengan jarak sedekat itu, transmisi suaranya pasti akan disadari oleh orang-orang di sana. Namun, begitu dia melihat orang-orang di sana yang masih mengobrol sendiri tanpa menyadari apa-apa, dia pun menghela napas lega. Dia makin mengagumi Agam dan berkata, orang tua di tengah namanya Landi Candara. Dulu, dia adalah orang kepercayaanku yang dekat. Ketika Kistan merebut takhta, dia juga hadir. Bab 905, Melahap Musuh. Apa bisa tetap tenang? Agam tiba-tiba menyadari bahwa dia telah bertemu dengan musuh lamanya. Bisa? Harlan menarik napas dalam-dalam dan auranya kembali tenang. Dia tampak ragu-ragu dan berkata, tapi, kekuatanku cuma di alam bumi tingkat 1 sekarang. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk lolos pendaftaran. Apalagi orang itu sangat mengenal auraku. Kalau aku mengerahkan aura, pasti akan langsung ketahuan.
Kamu hanya perlu pura-pura saja, sisanya serahkan padaku. Agam tersenyum. Tentu saja dia sudah mempertimbangkan masalah ini. Dengan kekuatannya, tentu saja dia bisa dengan mudah mengelabui orang-orang ini. Mau mendaftar, kan? Informasi identitas? Seorang pria berusia 30-an di samping Landi Candara melirik Harlan dan Agam, lalu berkata dengan samar. Garda Puntawi dari klan Seribu Bangau. Pria itu mengambil informasi yang telah dibuat Harlan sebelumnya dan bertanya. Klan Seribu Bangau? Klan apaan itu? Kok nggak pernah dengar? Itu klan yang baru saja dibangun pamanku. Kita kesini karena mau sekalian membangun nama baik klan bersamaan dengan acara dari klan Harimau Langit. Walaupun dia tidak terpilih, setidaknya dia bisa meningkatkan ketenaran klan. Agam tertawa. Memangnya aku tanya kamu? Pria itu melirik Agam dengan tidak senang, lalu berbalik untuk melihat Harlan. Dia mencibir dan berkata, memang rencana yang cukup bagus, bagaimana dengan kekuatanmu? Pria itu tidak bertanya lagi tentang nama klannya. Dia sudah sering melihat hal semacam ini. Banyak orang yang ingin menjadi murid luar klan Wanara, tetapi jumlah kandidat sangat terbatas. Kebanyakan dari mereka sebenarnya sadar diri. Mereka mendaftar di kompetisi ini hanya untuk mencoba keberuntungan mereka, sekalian menjalin koneksi dengan individu ataupun sekte lain untuk meningkatkan popularitas mereka. Bagaimana dengan kekuatanmu? Pria itu melirik Harlan dan bertanya. Di usiamu saat ini, kamu setidaknya ada di alam bumi tingkat 7, kan? Pamanku ada di alam langit tingkat 1 akhir. Sebelum Harlan menjawab, Agam langsung menyela. Alam langit tingkat 1? Pria itu tercengang, yang lainnya pun langsung mendongak. Landi Candara yang duduk di tengah juga langsung menatap Harlan. Dibandingkan dengan alam bumi, seorang alam langit tentu jauh lebih langka. Dengan kekuatan seperti ini, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dan bahkan langsung memasuki babak akhir. Kekuatan besar alam langit tingkat 1? Kenapa aku tidak pernah mendengar namamu? Landi berbicara perlahan dan mengamati Harlan. Tatapannya penuh peringatan, dia pun berkata dengan nada dingin. Jangan berbohong. Kalau sekte kami tahu bahwa kamu berbuat curang, nasibmu akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Melihat wajah Landi, Harlan hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia masih ingat bahwa putranya dicabik-cabik oleh Landi secara langsung. Paman, mereka ingin melihat kekuatanmu, tunjukkan saja. Agam menepuk lengan Harlan. Dalam sesaat, terasa aura samar yang dilepaskan dari tangan Agam dan mengalir ke tubuh Harlan. Emosi Harlan dengan cepat menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sama sekali bukan miliknya. Jika dia bersentuhan dengan kekuatan ini, jiwanya terasa seperti ditarik. Alam yang terkandung di dalamnya benar-benar melebihi pemahamannya. Kekuatan ini dengan cepat menyebar ke kaki dan tangan Harlan, menyatu dengan energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, membuat auranya sendiri terasa benar-benar asing. Harlan tetap tenang. Dia dengan perlahan mengangkat tangan ke Landi Candara dan mendesak aura di tubuhnya untuk dilepaskan. Meskipun aura ini sama sekali bukan miliknya, dia bisa memanipulasinya dengan bebas. Aura yang menakutkan perlahan terbangun, gelombang auranya bisa terlihat di udara dengan mata telanjang. Begitu merasakan tekanan aura tersebut, ekspresi semua orang di aula langsung berubah. Benar-benar alam langit. Aneh, auranya telah mencapai alam langit tingkat 1, tapi kenapa aku merasa auramu itu jauh di atas tingkat 1? Wajah Landi agak memucat. Kekuatannya sendiri telah mencapai alam langit tingkat 4, jadi dia seharusnya tidak takut dengan alam langit tingkat 1. Namun, entah kenapa, hatinya merasa sangat gelisah. Harlan merasa sangat terkejut. Selama pelepasan aura, dia sendiri juga bisa merasakannya. Aura itu memang ada di alam langit tingkat 1, tetapi sama sekali tidak terasa seperti sudah mencapai batasnya. Tiba-tiba, Harlan menatap Landi dengan penuh kebencian. Dia tahu bahwa dengan auranya saat ini, dia bisa langsung melenyapkan Landi yang tak berdaya. Harlan ingin membunuhnya, supaya bisa membalaskan dendam kematian putranya. Ketika dia hampir lepas kendali, auranya mengalir mundur, menenangkan emosinya dengan sangat cepat. Harlan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Landi dan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begini oke, kan? Landi menjadi pucat dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa auramu agak berbeda dari orang lain? Ini ada hubungannya dengan metode kultivasi. Kenapa? Apa aku harus menjawab pertanyaan ini? Harlan sama sekali tidak memberikan pandangan yang baik. Musuhnya ada tepat di depannya. Sudah untung dia bisa menahan diri dan tidak menyerang. Landi pun mencibir. Tentu saja, ini adalah privasimu, kamu bisa memilih untuk tidak menjawabnya. Saat dia berbicara, Landi meliriknya sebentar. Catat dia. Setelah melaporkan nama mereka, Agam dan Harlan berbalik dan pergi.
Ketika mereka mencapai ambang pintu, suara Landi terdengar dari belakang mereka. Tolong tunggu. Ekspresi Harlan langsung kaku. Apakah sudah ketahuan? Aura Landi tiba-tiba menyerang, tetapi malah melewatkan Harlan dan menyelimuti Agam dalam sekejap. Harlan berbalik dan berkata dengan marah. Apa maksudmu? Landi mengabaikan Harlan dan menatap Agam. Dia merasakan aura samar dari Agam, aura yang baru mencapai alam bumi tingkat 5. Kekuatannya tidak buruk, tetapi tidak luar biasa. Setelah menarik kekuatan spiritualnya, Landi menatap Agam dan bertanya dengan samar. Nak, kenapa kamu tidak mendaftarkan diri untuk ikut kompetisi? Aku masih sadar diri kok. Aku tidak mau dipukuli di sana. Agam tertawa. Landi agak mengernyit, tetapi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang salah dengan dari jawabannya. Dia pun melambaikan tangan dan membiarkan mereka pergi. Tuan Landi, pria tua barusan agak aneh. Mungkin ada hubungannya dengan metode kultivasinya. Kalau kita bisa mendapatkannya, kekuatan klan Harimau Langit pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kenapa malah membiarkannya pergi begitu saja? Pria itu bertanya dengan suara pelan. Landi mencibir dan berkata, Kenapa harus panik? Mereka sudah mendaftar, berarti akan ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Di pertempuran yang sebenarnya, kita bisa menyaksikan kemampuannya. Setelah itu, kita baru ambil tindakan. Meninggalkan tempat pendaftaran, Harlan tetap diam. Perasaan yang diberikan aura di dalam tubuhnya tadi masih membuatnya merasa tidak puas. Aura itu adalah eksistensi yang benar-benar jauh di atas kekuatan spiritual biasanya. Bahkan ketika dia menghadapi beberapa tetua klan Wanara pun belum pernah merasa seperti itu. Aku akan mempertahankan sedikit aura di tubuhmu, aura itu secara bertahap akan membuka segel di tubuhmu. Harlan pun terkejut saat mendengar suara Agam. Dia merasakan aura di tubuhnya melahap segel yang telah mengganggunya selama lebih dari 10 tahun. Kekuatannya mulai pulih. Terima kasih, Tuan. Harlan hampir menangis karena merasa sangat gembira. Melihat Landi dan orang-orang di klan itu membuat niat membunuhnya makin kuat. Dia tahu bahwa dia hanya bisa balas dendam kalau dia sudah pulih ke kondisi puncaknya. Agam hanya mengangguk dan tidak berbicara lagi. Sebenarnya, dia bisa mengembalikan kekuatan Harlan ke puncaknya saat itu juga, tetapi dia tidak perlu melakukan itu. Lebih baik dia tidak memberikan secara berlebihan, kalau tidak, maka orang-orang akan makin egois. Semuanya harus sesuai dengan langkahnya dan bertahap, kalau tidak, maka akan sangat mudah membangkitkan keserakahan manusia yang tak terpuaskan. Mereka bergabung dengan Zack dan kembali ke hotel untuk membahas rencana berikutnya. Pak Agam, turnamennya akan dimulai besok. Apa ada instruksi? Zack tertawa dan berkata, Kita harus bertarung sebaik mungkin, atau harus bermain dengan rendah hati? Gak usah ragu-ragu, kalian mau bermain seperti apapun terserah kalian. Tapi, aku punya satu persyaratan. Agam menatap beberapa orang itu dan tersenyum. Kecuali di saat kritis, kalian tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual. Kalian hanya boleh menang dengan kekuatan tinju. Selain bisa melatih kemampuan fisik, kalian juga bisa terbiasa dengan kekuatan tinju kalian sendiri. Harlan langsung kaget. Tidak boleh pakai kekuatan spiritual, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Orang-orang yang mereka hadapi bukan orang biasa. Siapapun yang memiliki keberanian untuk mendaftar pasti memiliki kemampuan dasar. Kalau mereka hanya mengandalkan kekuatan tinju saja, sepertinya peluang untuk menang sangat rendah. Namun, melihat mereka bertiga yang tampak bersemangat, Harlan pun tidak mengatakan apa-apa. Harlan sadar bahwa dia tidak boleh menilai Zack dan yang lainnya dengan mata orang biasa. Jika tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah makan malam, aku akan pergi ke sekta penusuk matahari dan menyelesaikan masalah ini. Agam baru saja selesai berbicara, dia melihat keluar jendela dan tersenyum dengan ekspresi dingin sambil berkata, Keluarlah!